Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Baqarah yang hari ini kita akan mengulas ayat ke-216. Kita semua berharap semoga majlis ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di pagi hari ini antara perasaan manusia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan kemanusiaan diri kita semua, kita sangat ingin apa-apa yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Apapun yang kita inginkan terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, agama kita, dan seterusnya itu bisa terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Itu kan ideal sekali. Kita pingin ini dapat, itu kan yang ideal sekali bagi kita semua. Walaupun seringkali kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan ini berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Bukan keinginan kita. Allah punya keinginan dan keinginan Allah lah yang pasti terwujud. Keinginan kita bisa terwujud, bisa tidak. Jadi kenapa dan apa hikmahnya dan apa ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan keinginan-keinginan itu. Ketika misalnya atau khususnya berbeda antara kenyataan dengan keinginan. Di dalam surat Al-Fatihah, ayat utama di surat Al-Fatihah dan juga di seluruh Al-Quran adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami beristi'anah, memohon pertolongan. Adanya kita di muka bumi ini, di alam dunia ini adalah untuk mewujudkan ibadah kita kepada Allah dalam arti yang luas, ibadah umum dan ibadah khusus. Dan ketika terjadi sesuatu, kelemahan dalam diri kita, kita hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Kenapa harus ada wa iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu? Di dalam tafsir surat Al-Fatihah sudah sering mungkin kita ungkapkan, karena enggak mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa baik dengan sendirinya, itu enggak bisa. Allah lah yang punya keinginan terhadap diri kita semua. Kalau kita ingin maksimal ya dalam beriyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya panduannya adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah himpunan apa-apa yang Allah inginkan terhadap kita semua. Ya. Seluruh ajarannya yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulnya, kata singkatnya adalah ibadah dan isti'anah. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni, tolonglah aku. Nasta'in, memohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat-Mu,
untuk mengingatmu, senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Rasulullah SAW saja selalu memohon itu, seharusnya kita pun demikian. Ya, kita tidak boleh merasa diri kita sudah baik, sudah kuat ya dalam mengejawantahkan nilai-nilai ketakwaan kepadanya. Ketika yang terjadi dalam diri kita berbeda dengan apa yang kita inginkan, lantas sikap apa yang harus kita ambil? Kondisi itu sering terjadi pada diri kita. Khususnya keinginan kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita ingin anak kita begini, ternyata begitu, gitu kan? Kita ingin mendapatkan satu fasilitas, tetapi tidak kita dapatkan. Banyak sekali keinginan-keinginan kita, sementara ada yang terwujud dan ada yang tidak terwujud. Untuk memahami keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita wujudkan itulah, maka kita harus benar-benar beriman kepadanya. Ya, jadi rukun iman, rukun Islam termasuk di dalamnya punya konsekuensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya untuk sekedar dihafal. Ketika kita iman kepada Allah, ada konsekuensi-konsekuensinya atau ada dampak efek ada efek dari keimanan kita kepada Allah. Apa di antaranya? Kita merasakan pengawasan Allah dimanapun kita berada. Itu buah keimanan kepada Allah. Yang dengan perasaan itu kita malu, kita enggan bermaksiat kepadanya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jadi dimanapun kita merasa pengawasan Allah itu meliputi diri kita. Itu diantara buah dari iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya bagi kita. Detail. Dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Tinggal menunggu terjadi saja. Hari ini, dulu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat cerita ini. Bahwa pada hari ini saya duduk di sini, detik ini saya berada duduk sini, ini sudah lama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika terjadi inilah qada namanya. Ya, kalau kita ingin pisah antara qada dan qadar, ya, qadar itu ketetapan Allah sejak lama. Kalau terjadi itu qada namanya. Ya, tapi lama kelamaan antara qada dan qadar ini menyatu gitu, identik. Qada ya qadar, qadar adalah qada begitu. Kita sebut dengan istilah lain yaitu takdir. Ya. Jadi kalau sudah terjadi itulah takdir. Ya. Bahwa kita berada di sini, posisi duduk kita di mana, ada yang menyender, ada yang tidak menyender. Itulah yang Allah sudah lama tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kita dalam posisi untuk menjalani ketetapan Allah fil azal gitu, sejak lama. Ya. Kalau begitu kita nggak punya kekuatan dong untuk melawan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Jawabannya iya. Ya. Apa yang terjadi pada diri kita sampai akhir hayat kita itu adalah hal-hal yang sudah lama Allah tetapkan buat kita. Ya. Termasuk kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, berita-berita yang kita dengar di media-media itu ketetapan Allah semua. Ya, tidak ada yang luput dari apa yang Allah tetapkan dalam cerita yang ada di kehidupan ini. Sampai selembar daun, pohon apa,
kapan dia jatuh, berapa lembar yang jatuh, itu sudah Allah catat semuanya. Apalagi yang besar-besar. Ya, jadi tidak ada satu kejadian pun kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ekstrimnya lagi, daftar penghuni neraka, daftar nama penghuni surga itu sudah rapi ada di dalam catatan Allah. Itu lebih ekstrimnya lagi. Ya. Masalahnya bagi kita tidak pernah mengetahui apa yang Allah sudah tetapkan buat diri kita. Malaikat-malaikat pun nggak tahu itu. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan lah kalau begitu, ya kita nggak bisa melawan apa-apa yang Allah tetapkan ke atas diri kita. Emang, ya. Tetapi Allah sudah ajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah beri kita fitrah dan fikiran untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Allah juga sudah ajarkan konsekuensi dari tindakan-tindakan kita semua. Yang baik akan dapat kebaikan, yang buruk akan terancam keburukan juga di kehidupan berikutnya. Pilih saja mau milih yang mana, semua punya konsekuensi gitu. Nah, jadi itu asiknya seperti itu, bahwa kita nggak tahu apa yang Allah catat buat diri kita, sementara kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baiklah yang seharusnya kita pilih supaya akhir kehidupan kita baik, husnul khotimah. Dan di akhirat nanti pun kita dapatkan hasil dari kebaikan-kebaikan kita di dunia. Gitu, ya. Jadi orang-orang yang istilahnya Jabariyah juga Qadariyah itu sesat ya, karena menyimpulkan tindakan Allah seenaknya gitu. Allah punya aturan sendiri. Ya. Kesimpulan manusia itu kesimpulan yang relatif. Ya. Bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah adalah ketetapan Allah. Ilmu Allah nggak mungkin salah. Gitu. Ya. Baik. Jadi seringkali sesuatu yang kita inginkan tidak terwujud, sementara sesuatu yang tidak kita sukai itu terjadi. Ini yang sehari-hari kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Keinginan-keinginan kita yang ideal menurut kita justru nggak terjadi. Yang terjadi yang lain. Nah, subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu semua. Ya, Allah Maha tahu tentang apa yang kita rasakan dan sudah menyiapkan ya kompensasinya gitu. Ya, ketika sesuatu yang terjadi itu tidak ideal bagi kita. Ayat yang kita maksud yang akan kita jadikan sebagai sumber pembahasan kita di pagi hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal peperangan itu tidak menyenangkan bagimu. Ya, ini udah ekstrim sekali ini. Perang langsung contoh kasusnya perang ini. Ya, siapapun nggak mau berperang, siapapun mau damai kan. Ya. Tapi masalahnya orang-orang yang tidak senang diatur-atur oleh syariat, mereka nggak mau diatur gitu, sesuai dengan syariat. Bahkan mereka sebagian cenderung memusuhi ajaran Allah dan siapapun yang berkomitmen dengan ajaran Allah. Ya. Sayangnya itulah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita al-qital, peperangan. Wa huwa kurhul lakum. Padahal peperangan itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi diri kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya.
Allah maha mengetahui setiap detail-detail kehidupan ini, sedangkan kita tidak. Gitu. Jadi ini ayat yang kalau kita renungkan, kita tadaburi, luar biasa. Ya. Dan seluruh ayat-ayat Allah luar biasa semua memang. Ya. Karena yang menyatakannya adalah yang menciptakan. Ya. Bumi dan alam semesta dan seisinya, yang menciptakan kita sekaligus sangat paham dengan karakter diri kita. Ya, jadi beruntunglah kita kalau mengacu kepada pedoman yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi manualnya ini manual yang tepat, Al-Quran ini manual kita, bukan yang lainnya. Baik, ini ayatnya, dan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini dihubungkan dengan surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mempusakai manusia, mempusakai wanita dengan jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Ya. Maksudnya suami yang akan menceraikan istri, tapi sebelum diceraikan diambil lagi hartanya gitu. Maharnya diambil lagi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oh bukan, illa, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, ini yang sangat mirip dengan ayat 216 surat Al-Baqarah. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, istri-istri kalian, maka bersabarlah. Karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Gitu. Menyukai atau membenci, ini kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan perasaan. Ya. Sementara, ya, sesuatu yang kita tidak inginkan belum tentu buruk. Bisa jadi menurut dua ayat yang kita bacakan ini, sesuatu yang kita tidak sukai justru itu baik bagi kita. Sebaliknya, sesuatu yang kita sukai bisa jadi itu buruk bagi kita. Baik buruk ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang baik adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan bahwa itu baik. Dan sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan itu buruk. Gitu. Jadi nggak pakai feeling kita, nggak pakai perasaan pribadi. Ya, kalau pakai perasaan diri kita, ya semuanya, semua isi nafsu kita ingin kita luahkan gitu. Ya. Maka rambu-rambunya adalah qala Allah qala Rasul tentang baik dan buruk. Ya, jadi jangan dirubah yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Gitu. Ya. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Jadi jangan merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya. Sebagian ulama mengaitkan perbuatan itu dengan kesyirikan. Ya, karena yang mempunyai wewenang untuk menetapkan halal haram adalah Allah. Asy-syari' huwallah. Yang menetapkan syariat adalah Allah. Bukan kita. Ya, demi kemaslahatan kita, yang kita ukur, yang kita rasa, ya, maka kita anggap hal-hal yang mendukung ke arah sana itu halal semua. Ya. Demi apa misalnya ya? Demi meningkatnya perekonomian negara,
perekonomian masyarakat, ya, maka pertunjukan apapun boleh kita lakukan begitu. Ya, padahal itu melanggar norma-norma syariat. Ya. Jadi nggak seperti itu. Apa-apa yang kita inginkan kita cocokkan dulu ya, dengan keinginan-keinginan Allah. Kalau memang cocok, tidak melanggar, lanjut. Tapi kalau itu bertentangan, jangan. Nah, idealnya seperti itu. Ya, jadi di surat An-Nisa ini, di dalam tafsirnya, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ai fa'asa ay yakuna sabrukum ma'a imsakikum lahunna wa karahatuhunna fihi khairun katsir lakum fid dunya wal akhirah. Ini di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan, dengan kata lain, barangkali sikap sabar kalian memegang mereka tetap menjadi istri kalian, padahal kalian tidak suka kepada mereka, mengandung kebaikan yang banyak bagi kalian di dunia dan akhirat. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan ayat ini, yang dimaksud ialah hendaknya si suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai itu. Maka pada akhirnya ia akan dianugerahi seorang anak dari istrinya, dan dari anaknya itu ia mendapatkan kebaikan yang banyak. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, la yafraku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha akhara. Seorang lelaki mukmin janganlah dia membenci wanita mukminah, maksudnya istrinya. Jika ia tidak menyukai suatu akhlak darinya, maka ia akan mendapatkan akhlak yang lain yang dia senangi. Ya, jadi dalam diri seseorang pasti ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Gitu. Ya, nggak mungkin bisa disukai semuanya 100%, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, kita sendiri nggak mungkin 100% baik menurut pandangan orang lain. Gitu. Ya, jadi jangan kita menginginkan orang lain sempurna di hadapan kita, sementara kitanya sendiri penuh kekurangan. Ya. Baik, kembali ke ayat ini, kutiba alaikumul qital dan seterusnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad kepada kaum muslimin demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya. Ya, jadi kehidupan kita ini adalah pertarungan an-niza' bainal haqqi wal batil. Ya, niza'ul baqa. Ya, jadi pertarungan abadi antara hak dan batil. Ya, jadi nggak mungkin mustahil, ya, atau hil yang mustahal, ya, untuk menciptakan semuanya baik selamanya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Di zaman Rasulullah SAW saja yang sangat ideal terjadi peperangan-peperangan itu. Ya. Padahal Rasulullah orang baik, diakui oleh musuh-musuhnya sebagai sosok yang baik sejak lama. Ya, tapi ketika beliau ingin menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu, beliau dimusuhi. Kurang baik apa Rasulullah? Gitu. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan diri kita. Diri kita ini lebih utama untuk dimusuhi. Ya. Karena diri kita tidak sebaik Rasulullah. Ya. Jadi kehidupan dunia ini adalah cobaan, ya, darul bala. Dunia ini darul bala, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat untuk bersenang-senang atau bukan tempat mendapatkan kedamaian yang abadi. Gitu. Dunia ini tempat kita bertarung dengan setan. Ya. Iblis. Ini juga sudah pernah kita uraikan, ya, ayat tentang penciptaan Adam dan permusuhan iblis terhadap Adam dan keturunan-keturunannya. Ya, ketika kita punya keinginan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iblis pun punya keinginan
yang bertolak belakang dengan keinginan kita, bertolak belakang dengan misi kita. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kita ingin meniti jalan yang lurus, sementara iblis dan tentara-tentaranya ingin menghadang dan menghalangi kita meniti jalan yang lurus itu. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Gak ada ujungnya. Ya. Dan diri kita, sejarah diri kita berakhir pada kematian diri kita masing-masing. Misinya, ihdinas siratal mustaqim. Tantangannya, setan. Gitu. Dalam kehidupan pribadi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi setan, iblis dan tentara-tentaranya tidak ingin nilai-nilai Quran itu terwujud ya dengan mudah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak baik bagi iblis gitu. Ya. Kebaikan-kebaikan itu tersosialisasi dan terjawantahkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, itu hal yang tidak disukai oleh iblis. Ya. Jadi peperangan kita, pertarungan kita melawan iblis berlanjut sampai hari kiamat. Baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Ya, kiamat kecil adalah kematian diri kita masing-masing. Kiamat besar adalah kiamat ya musnahnya alam semesta ini. Ya, jadi nggak ada kata ujung. Gitu. Ya, dunia ini nggak ideal bagi kita. Gitu. Karena dunia ini adalah tempat kita diuji. Seberapa komitnya kita terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam satu sisi, dalam sholat berjamaah, subuh pagi ini contreng, lulus, nah Allah akan coba lagi dengan yang lain. Akan uji lagi dengan yang lain. Atau ketika iblis gagal ya, dalam menghadang kita untuk tidak ke masjid pada pagi hari ini, dia punya kesempatan yang lain. Ya sudah sholat lah, tapi jangan lama-lama di masjid, pulang saat habis itu gitu kan, kata iblis. Ya. Ternyata dapat kita hadapi, kita tetap duduk di sini sampai detik ini. Ya. Plan C-nya pun jalan lagi. Udah gak usah lama-lama, duduk tapi gak usah lama-lama, kaki udah kesemutan ini gitu ya. Ya. Jadi banyak sekali trik-triknya supaya kita tidak mengambil pilihan yang ideal. Itulah kenyataan hidup kita. Itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Apalagi antara kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Antara kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu adalah fitnah bagi kita. Pasangan kita adalah fitnah, adalah ujian bagi kita, dan kita adalah ujian bagi pasangan kita. Anak kita adalah ujian bagi kita, dan kita adalah ujian bagi anak kita. Orang tua kita adalah ujian bagi kita adalah ujian bagi orang tua kita. Tetangga kita adalah ujian bagi kita, dan kita pun ujian bagi tetangga kita. Begitu seterusnya sampai mati. Gak ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian kita. Gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus jaga komitmen kita beriman dan bertakwa kepada Allah sampai mati. Gitu. Nah, kalau mau enak-enakan nanti ketika kita mendapatkan hasil dari kepatuhan kita di dunia terhadap aturan-aturan Allah itu, ya, baru selesai. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, istirahat itu nanti di alam barzakh, bukan sekarang. Sekarang ini gak ada istirahat. Ya, istirahat bagi orang-orang yang beriman adalah ketika misinya di dunia ini udah selesai. Dan dia menunggu di alam barzakh sampai bangkitnya hari kiamat untuk mendapatkan tempat yang jauh lebih baik ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada kata istirahat. Ya, selesai satu urusan di dunia, ternyata kita masih punya umur, akan muncul urusan lain. Gitu. Ya. Jadi nggak akan ada ujungnya. Jangan dikira hal-hal yang buruk itu bukan ketetapan Allah, jangan. Ya. Fir'aun itu Allah yang inginkan ada dalam kehidupan di bumi ini.
Ya. Tokoh antagonis yang namanya Fir'aun itu Allah yang tetapkan. Ya. Namrud Allah yang tetapkan orang itu ada. Ya. Termasuk di dalamnya tokoh-tokoh lainnya lah. Ya. Allah yang menginginkan itu ada dan itu sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang meleset. Ya. Covid terjadi sampai 2 tahunan lebih, itu Allah yang menginginkan itu terjadi dengan satu hikmah yang diinginkannya gitu. Karena kehidupan hakiki itu bukan di dunia, kehidupan hakiki itu nanti di akhirat. Ya, yang menjadi korban dari Covid, syahid insya Allah, jangan dikira mereka merana, mereka jauh mendapatkan pengurangan terhadap dosa-dosa mereka di dunia. Ya, beban-beban dosa tidak mereka bawa lagi ke akhirat. Itu hikmahnya. Gitu. Jadi penuh hikmah. Nah, orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia ini adalah orang kafir. Ya. Mereka tidak ingin hawa nafsu mereka dibatas-batasi. Ya. Sebagaimana orang kafir Quraisy tidak ingin tradisi mereka itu dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak ingin. Maka mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW sampai beliau terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Gitu. Ya. Jadi enggak ada kata selesai ya, menjalani ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi untuk mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuh Islam itu, untuk itulah adanya jihad, qital. Ya. Peperangan itu ada dalam rangka itu. Nah, yang menyusun skenario ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya. Ya kelihatannya saja di zaman ini baik-baik saja gitu ya. Ya padahal enggak baik-baik saja juga kan. Banyak kepentingan-kepentingan kita yang kita rasa dihambat atau dikurangi atau dipersulit gitu kan. Nah, itu cara menghadapinya bagaimana? Ya jihad. Ya, bisa jihad dengan tenaga, bisa jihad dengan pemikiran, bisa jihad dengan hati, menahan hawa nafsu. Gitu. Ya, mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jadi enggak semuanya harus pakai kekuatan. Ya. Gitu. Lihat situasi dan kondisinya. Intinya, ya, qital, peperangan itu adalah bagian dari syariat Allah yang posisinya saat ya, terjadi tantangan yang besar ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dilarang-larang misalnya. Ya, itu sebenarnya udah pantas ya. Cuma satu faktor ya dalam qital itu bisa dilaksanakan secara syar'i sah untuk dilaksanakan yaitu faktor kepemimpinan. Nah, faktor itu yang kita tidak punya. Ya, jadi siapa yang berhak untuk memobilisasi umat Islam? Ya pemimpin. Pemimpin kita siapa? Itu yang jadi masalah kita. Gitu. Pemimpin kita kalau pakai istilah itu sebutannya khalifah. Nah, sementara istilah khalifah, istilah khilafah itulah yang serasa kalau kita sebutkan saja kayak gimana gitu ya. Ya. Menyebut-nyebut khilafah dan khilafah itu kayak sangat sesat gitu ya. Padahal Allah dan Rasulnya lah yang mengajarkan itu. Rasulullah SAW lah yang sudah menetapkan istilah atau institusi kekhilafahan itu. Ya. Jadi tanazu'ul baqa. Ya. Pertarungan abadi itu akan terjadi di muka bumi ini antara hak dan batil. Apakah ada ujungnya? Ya. Ujung sementaranya ada, nah, yaitu ketika definitif sosok Imam Mahdi. Di saat yang sama Allah turunkan Nabi Isa dari langit bergabung dengan pasukan Imam Mahdi.
melawan Dajjal. Di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi yang berasal dari Isfahan. Berikut mereka-mereka yang munafik, yang musyrik, yang kafir bergabung semua di belakang Dajjal. Berperang melawan Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah katakan peperangan itu akan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan umat Islam. Dajjal dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu yang memimpin dunia ini adalah Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya, harus kita imani. Ya, kita tidak boleh menolak satupun hadis Rasulullah SAW. Artinya pada akhirnya itu akan terwujud. Walaupun banyak yang memusuhi sekarang ya silahkan. Gitu. Ya. Lihat aja ya, orang yang memusuhi umurnya pun terbatas kan. Sebagian yang memusuhi itu sekarang sudah mendapatkan kesalahan dari apa yang dia lakukan gitu. Dia baru ngerti, saya salah ternyata kemarin. Kenapa saya halang-halangi umat Islam? Udah nyesalnya di alam barzakh dia. Ya. Az-Zuhri mengatakan bahwa jihad itu wajib atas setiap orang baik ia ahli dalam berperang maupun tidak. Bagi orang yang tidak biasa berperang apabila diminta bantuannya untuk keperluan jihad maka ia harus membantu. Dan apabila dimintai pertolongannya maka ia harus menolong. Apabila diminta untuk berangkat berjihad maka ia harus berangkat. Tetapi jika tidak diperlukan ia boleh tinggal atau tidak berjihad. Fikih jihad itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan urusan yang baru. Ya, ayatnya sudah ada, uraian rincinya pun sudah ada. Fikih jihadnya pun sudah lama dicatat, disusun oleh para ulama kita. Gitu. Kalau itu terjadi ya kita tinggal merujuk kepada fikih jihad itu. Ya, kalau sekarang kan belum terjadi. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan jihad itu sudah tidak relevan lagi di zaman ini gitu. Lah siapa dia? Ya, emangnya dia hidup seterusnya? Ya, umur kita kan terbatas. 60 itu sudah ideal itu istilahnya. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah dan kenyataan yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kalau lebih dari itu ya bonus. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita yang umur kita sangat terbatas ya hidup di bumi ini, di dunia ini ya. Ketika kita dapatkan ada orang yang mengatakan tidak relevan lagi hukum Allah untuk diterapkan di bumi, umur dia berapa sih? Gitu. Ya. Umur dunia ini ya udah jutaan tahun. Setelah kita wafat akan berapa lama lagi dunia ini akan ada sebelum kiamat ya, wallahu alam kita juga nggak tahu ya jadi masalah khilafah, khalifah, masalah tegaknya syariat Allah itu satu kemestian, satu keniscayaan pada akhirnya pasti itu akan terwujud karena Rasulullah SAW menyatakannya gitu. Satu saja hadis Rasulullah tidak kita yakini gugur syahadat kita gitu. Ya. Jadi saya sebulan yang lalu membaca ada seorang ya di Timur Tengah sana mengusulkan supaya surat At-Taubah itu dihapuskan dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah tidak relevan lagi. Ya, seruan perang semua di dalamnya. Kita kan ingin damai di zaman inilah. Kedamaian itu diinginkan oleh semua orang di sepanjang zaman. Dan kedamaian yang hakiki itu terwujud kalau aturan-aturan Allah diterapkan dalam kehidupan di dunia ini. Gitu. Walaupun itu ya bukan hal yang gampang. Ya, karena iblis dan tentara-tentaranya juga berperan. Nah, makanya cukuplah bagi kita untuk punya niat baik untuk menjadi orang baik. Ya, dan sekuat mungkin menerapkan aturan-aturan Allah itu. Ya. Mengenai hal-hal yang ideal, lihat
Kita upayakan saja, tapi kita jangan terlalu membawa perasaan. Kalau itu tidak terwujud, kalau itu tidak berhasil. Dulu kan kita inginkan si fulan jadi pemimpin, ternyata enggak. Ya sudah, itu ketetapan Allah. Nah sekarang kita juga ingin yang ideal terjadi nanti 2024. Ya semoga terjadi. Amin ya. Kalau enggak terjadi gimana? Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Nah, itu musibah berarti kan, yang harus kita hadapi dengan sabar. Nah, karena kehidupan ini berjalan sesuai keinginan Allah. Menurut Allah ada hal yang lebih maslahat lagi mungkin ya selain itu. Menurut kita itu yang paling maslahat. Karena keterbatasan ilmu kita. Maka ujung dari ayat tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu. Kita nggak tahu, ilmu kita sangat terbatas. Dimensi hidup kita hanya dunia. Di dunia ini kan ujungnya kematian. Gitu. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Gitu. Kita tidak bisa menjangkau ilmu-ilmu langit. Gitu. Ya, jadi ya udah berperan saja sesuai arahan Allah dan Rasulnya. Gitu. Masalah berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Allah sudah punya cerita tentang kehidupan ini yang sangat mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala untuk itu memerintahkan kita, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakan wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, berbuatlah, bekerjalah. Ya. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalan kalian, bukan hasil amalan kalian, bukan. Yang akan Allah lihat adalah amalan kita, proses kita beramal. Yang ketika kita beramal belum tentu berhasil. Ya, karena Allah tidak menuntut kita berhasil. Ya, kalau berhasil itu satu tuntutan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan dunia ini, stres kita. Ya, Rasulullah berhasil enggak? Gitu. Ya. Rasulullah SAW kalah di perang Uhud kan? Nah, terus gimana itu? Kan seharusnya berhasil. Ya, jadi nggak harus kita berhasil, yang harus adalah beramal, menjalani proses sesuai aturan-aturan Allah. Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Nah, jadi ada rambu-rambu yang harus kita patuhi saat proses beramal ini kita lalui. Nanti di akhirat, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat dan menghitung amalan kalian dan mengumumkannya di akhirat. Ya, atau Allah melihat proses kita beramal, wa rasuluhu, begitu juga dengan Rasulullah SAW. Jangan dikira Rasulullah tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang terjadi di zaman ini. Rasulullah merasa, ya, ketika kita bersolawat kepadanya, itu seolah-olah ya kita bersolat di hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung tahu bahwa kita sering bersolawat kepadanya. Gitu. Rasulullah merasakan itu. Ya, dan Rasul akan membela kita kelak di akhirat kalau kita terus berpihak kepadanya dan kepada ajaran-ajarannya. Wal mu'minun, begitu juga dengan orang-orang yang beriman, ya, akan bersaksi untuk kita bahwa si fulan itu orang baik, si fulan itu orang soleh, si fulanah itu orang soleha. Orang-orang yang beriman akan bersaksi untuk kita. Ya, itu di dunia. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ketika itu di akhirat, maksudnya di padang mahsyar, Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Ya, jadi masalah hasil itu nanti di akhirat. Di sini urusan kita adalah menjalani proses. Gitu. Proses melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu yang kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi kita nggak boleh baperan. Ya. Berhasil alhamdulillah, nggak berhasil ya kita sudah berbuat. Gitu. Ya.
Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, man mata walam yaghzu walam yuhdits ya. Walam yuhdits nafsahu bi ghazwin mata maitatan jahiliyah. Ya. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum pernah berperang atau berjihad dan tiada pula keinginan dalam hatinya untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, maksudnya di dalam hati kita ini harus ada penolakan terhadap kemungkaran, itu harus ada. Ya. Walaupun kita nggak bisa merubah kemungkaran itu, minimal dalam hati kita mengingkarinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, harus dia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan wewenang yang dia miliki. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan wewenang, kalau dia tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan, maka dengan lisannya, ya, dia sampaikan nasihat, dia sampaikan teguran, ya, secara lisan atau secara tertulis. Ya, ketika kita punya akun medsos misalnya, sampaikan dengan baik, ya, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang layak, penolakan kita terhadap kemungkaran itu. Karena kalau tidak, media akan dipenuhi oleh kemungkaran. Harus kita lawan, kita viralkan nilai-nilai kebaikan itu. Gitu. Kalau tidak kita penuhi media sosial itu dengan hal-hal yang baik, dia akan dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Gitu. Ya. Jadi kita imbangi, kita pakai supaya gadget kita pun menjadi berkah jadinya gitu. Ya. Jadi kita update status mengingkari kemungkaran yang ada. Ya kan sudah berulang-ulang terjadi, ya, ketika sesuatu itu viral di media sosial, satu kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan itu tidak jadi dilaksanakan. Gara-gara apa? Viral. Ya, no viral, no justice katanya kan. Ya, jadi ya itulah yang kita miliki, apa boleh buat. Kita mau merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuatannya, kita nggak punya kekuatan. Ya, yang kita punya adalah ya gadget gitu, akun media sosial kita, ya disitulah kita suarakan. Ya, kalau itu pun nggak mampu, ya gadgetnya sedang rusak atau paketnya habis, ya dengan hati. Ya, kita harus mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita, itu nggak boleh terjadi, itu mungkar itu minimal dengan hati. Jadi nggak boleh cuek, itu nggak boleh. Ya, itu akan jadi pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Ya, nah itulah yang harus ada. Kalau orang yang tidak pernah melakukan itu kemudian meninggal, mata maitatan jahiliyah, dia akan mati dalam kondisi seperti kondisi orang-orang di zaman jahiliyah. Ya, yang hidupnya hanya untuk makan, ya makan, kawin, berkeluarga. Ya, hanya itu, kata Hamka rahimahullah, kalau seperti itu kehidupan manusia atau seorang muslim di dunia, apa bedanya dia dengan hewan? Ya, yang menjadi tujuannya cuma makan, senang, berkeluarga, punya anak, mati. Cuma itu yang kiprahnya di dunia ini. Itu mata maitatan jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bersabda di hari kemenangan, maksudnya dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, la hijrata walakin jihadun wa niyyah idzastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Jadi nggak ada istilah hijrah lagi dari Mekah ke Madinah setelah tahun 8 Hijriah. Kenapa? Karena Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Yang ada adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berperanglah. Wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Di kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah disebutkan tentang potongan ayat ini, yakni terasa keras dan berat bagi kalian dan memang kenyataan perang itu demikian. Ada kalanya terbunuh atau terluka, selain kesulitan lainnya saat menempuh perjalanan dan menghadapi musuh. Ya. Makanya fadilat dari jihad fisabilillah itu tinggi.
Ya, yang terluka akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang terbunuh akan Allah hantarkan langsung dia masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi sangat tinggi sekali fadilatnya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan rasulnya dan hamba-hambanya yang mukmin bahwa dia mewajibkan kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrik dan kafir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa perintah untuk berperang itu tidak disukai oleh hamba-hambanya secara naluriah karena peperangan akan menimbulkan rasa sakit, kelelahan, pengorbanan harta dan nyawa, juga perasaan. Gitu. Ya, di perang Badar ada ayah membunuh anaknya sendiri dalam perang Badar karena anaknya masih kafir. Ayahnya sudah muslim, berpihak kepada Rasulullah SAW. Kakak beradik saling bunuh-membunuh. Ya. Jadi melelahkan memang. Allah tahu bahwa peperangan itu kurhul lakum. Tapi tetap dia syariatkan karena di balik peperangan itu ada manfaat yang besar. Ya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Dikatakan demikian karena berperang itu biasanya diiringi dengan datangnya pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh menguasai negeri mereka, harta benda mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak. Ya. Kalau umat Islamnya yang kalah, ya, mereka yang akan jadi budak dari musuh-musuh Islam, naudzubillah. Ya, jadi apakah perbudakan itu masih ada? Ya, kalau di zaman kita mungkin sudah tidak ada. Ya, tetapi karena ayatnya ada di dalam Al-Quran, berarti fenomena perbudakan itu pasti akan muncul lagi. Karena perbudakan merupakan konsekuensi dari jihad fi sabilillah. Kalau bukan kita yang diperbudak, mereka yang akan kita perbudak. Ya, gitu. Tapi sekalipun demikian, berjihad itu merupakan kebaikan yang murni karena memiliki ganjaran yang besar dan menghindarkan dari siksaan yang pedih, pertolongan atas musuh dan kemenangan dengan ghanimah dan sebagainya, yang merupakan akibat baik dari apa yang tidak disukai tersebut. Ini di dalam tafsir As-Sa'di. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Yang pertama tadi, boleh jadi kalian menyukai sesuatu, kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu baik. Nah, kalau di sini boleh jadi juga kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kalian sukai itu buruk. Makanya baik dan buruk itu patokannya adalah qala Allah qala Rasul, bukan perasaan, bukan emosi kita. Hal ini bersifat umum, mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang mencintai sesuatu, sedangkan padanya tidak ada kebaikan atau suatu maslahat pun baginya. Antara lain ialah diam, tidak mau berperang. Yang akibatnya ya diam tidak mau berperang, ingin duduk-duduk di rumah saja, itu kan yang diinginkan oleh banyak orang. Tidak mau berjihad itu yang diinginkan oleh mayoritas manusia. Ya, akibatnya musuh akan menguasai negeri dan pemerintahan. Hal itu seperti tidak ikut pergi berjihad demi menikmati istirahat. Itu adalah suatu keburukan karena akan mengakibatkan kehinaan, penguasaan musuh terhadap Islam dan pengikutnya, terjadinya kerendahan dan hina dina, hilangnya kesempatan mendapatkan pahala yang besar dan akan memperoleh hukuman. Ini di dalam tafsir As-Sa'di. Ya, jadi ketika perlawanan itu tidak dilakukan, ya akhirnya di bulan Ramadan mereka nggak boleh puasa. Masjid-masjid mereka nggak boleh dipakai untuk sholat. Banyak yang terhambat gitu. Karena tidak mau melawan. Ya, tapi melawan itu juga ada fikihnya. Nggak bisa juga serabutan. Ya, ada caranya.
ada ya fikihnya gitu. Jadi diikuti alur aturan atau teknis yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kalau terjadi sesuatu bagaimana menyikapinya itu ada semua manualnya gitu. Ya. Jadi nggak boleh gerasa gerusuk juga. Ya, ketika ada kemungkaran ya langsung sikat. Ada fikihnya. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan bisa jadi mudorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Sebelum kita bacakan tafsirnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha berilmu. Ilmu kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau Allah menetapkan sesuatu bagi kita, itulah yang terbaik bagi kita. Ya, karena kehidupan kita bukan hanya di dunia, kehidupan kita akan berlanjut sampai di akhirat. Dan Allah menyatakan kehidupan akhirat adalah kehidupan sesungguhnya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian. Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memverifikasi di antara kita siapa yang manut dan siapa yang menolak. Gitu. Yang manut, nah itu yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia kelak di kehidupan hakiki, yaitu di akhirat. Yang selain itu, ya minimal dia akan dapat masalah dulu di padang mahsyar, dia dapat masalah di alam barzakh, dia akan dapat masalah, ya kemudian di proses hisab dia dapat masalah, ya, dan bisa jadi dia pun akan dicuci dulu di neraka, baru kemudian dipindah masuk ke dalam surga gitu. Ya, naudzubillah ya kalau kita merasakan proses yang seperti itu, gitu kan? Ya, jadi kalau ada manusia atau muslim yang orientasinya cuma dunia, dia akan banyak mengikuti keinginan-keinginan dirinya sendiri. Istilahnya hawa nafsu. Ya. Sebaliknya, kalau seorang muslim orientasi hidupnya adalah akhirat, dia akan mampu menjalani ya alur cerita yang Allah inginkan. Ya, dia ingin mewujudkan yang terbaik menurut pandangan Allah di dalam kehidupan dunianya. Kalaupun ada masalah, dia bersabar dengan masalah itu karena dia tahu permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di dunia adalah merupakan cara Allah untuk menggugurkan sebagian dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dia pun terhibur dengan konsep itu. Ketika dia sakit, dia langsung sadar, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat sebagian kesalahan-kesalahanku. Ya, semakin sakit dia rasakan, semakin yakin, oh ini semakin banyak, semakin besar, ini dosa saya banyak banget sih. Gitu. Dia terhibur dengan konsep itu. Ya, gak banyak mengeluh. Ya, sakit ya sakit, benar-benar sakit. Padahal dia rajin ke masjid, dia rajin sedekah. Dia sudah haji juga, beberapa kali umroh. Tapi sakit juga. Gitu. Nah, tapi dia yakin dengan sakit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan, menghapus beban-beban untuk tidak dia bawa-bawa ke akhirat. Itulah yang menghibur seorang mukmin. Gitu. Ya. Jadi belum tentu orang yang soleh yang rajin ke masjid berarti dia nggak punya masalah. Dia akan tidak banyak menghadapi masalah. Enggak. Ya Rasulullah banyak masalah yang Rasulullah hadapi kan. Sampai terusir dari Mekah. Ya. Dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Itu tantangan kan. Padahal manusia yang paling soleh adalah Rasulullah SAW. Ya, tapi tantangannya luar biasa. Ya, nah, jadi itu yang menjadi cermin kita ya, dalam menghadapi dunia. Jadi kata kuncinya tadi, kalau orientasi hidup kita adalah akhirat, ya, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Dan Allah membimbing kita untuk bersikap yang seharusnya, tidak gerasak gerusuk. Gitu. Ya.
Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi kata kuncinya ilmu. Ilmu Allah itu jauh lebih sangat sempurna. Ilmu kita sangat tidak sempurna. Ya. Ilmu kita lebih sering dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Kita tahu yang baik tapi kita tidak laksanakan yang baik itu karena kita lebih ingin memuaskan hawa nafsu kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang akibat dari semua perkara daripada kalian dan lebih melihat tentang hal-hal yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kalian. Maka sambutlah seruannya dan taatilah perintahnya. Mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Allah Maha mengetahui tentang sedangkan mereka tidak mengetahui, maka wajib untuk tunduk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya dan syariatnya, serta mencintai apa yang Dia perintahkan dan apa yang disyariatkan, serta meyakini bahwa itu semua mengandung kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Nah, ini di dalam kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Ya. Jadi itu tadi ya, kita ikuti alur cerita yang Allah inginkan di kehidupan dunia ini. Bukan yang kita inginkan. Ya. Kesimpulannya, ketidaktahuan manusia terhadap akibat dari suatu perbuatan membuat mereka menyukai hal yang dilarang dan membenci hal yang diperintahkan. Karena ketidaktahuannya atau karena imannya lemah. Kalau keimanan seseorang itu kuat, ya, dia bisa melawan keinginan-keinginan pribadinya. Dia bisa melawan hawa nafsunya kalau keimanannya kuat. Gitu. Ya, jadi dia bisa mengatasi godaan, tantangan, ya. Ketika dia sangat ingin melakukan sesuatu tapi sesuatu itu Allah larang gitu. Ya, dia bisa menghadapinya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik dan hal yang dilarang olehnya semuanya mengandung keburukan. Oleh karena itu, wajib untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kalau pengetahuan atau ilmu kita terbatas, ya udah ikut sajalah. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang diseru oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para penceramah, ya sudah laksanakan. Gitu. Walaupun belum mengerti, ya udah laksanakan dulu. Allah memerintahkan sholat, ya udah sholat dulu lah. Ya. Jadi jangan pernah ada yang baru mau sholat kalau dia tahu hikmah sholat itu apa untuk diri saya. Ya, itu sombong namanya itu. Ya. Jadi kalau itu perintah Allah sudah laksanakan pasti baik. Ya. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan padahal kita belum memahaminya, belum bisa mencerna kebaikan-kebaikannya, ya sudah husnuzon kita kepada Allah semoga bisa memotivasi kita tetap mengamalkannya walaupun kita belum mengerti. Kenapa kita harus haji? Capek-capek mengeluarkan dana besar, tenaganya juga besar, ngantrinya juga lama, tapi untuk apa gitu? Ya karena itu perintah Allah udah laksanakan. Ya, jadi yang dominan adalah husnuzon kita kepada Allah. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini perintah Allah, titik. Sesuatu yang menimpa seorang hamba jika itu kebaikan baginya maka itu merupakan nikmat yang nyata. Dan jika itu keburukan baginya maka itu juga nikmat ya, dari satu sisi yaitu penghapusan dosa-dosanya. Dan dia akan mendapat balasan dari kesabaran atas musibah itu. Dan dari sisi lain ada hikmah dan rahmat yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Jadi cukup kita bertanya kepada diri kita ketika terjadi sesuatu ini apa hikmahnya gitu. Ya. Kenapa ini terjadi? Hikmahnya kira-kira apa? Kenapa kita lupa gitu? Seharusnya bawa HP tapi ketinggalan HP kita sementara kita udah jauh. Ini kira-kira apa hikmahnya? Jadi
Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, mari kita rajin bertanya kepada diri kita tentang hikmah dari sesuatu yang luput dari diri kita. Itu hikmahnya apa? Itu lebih bermanfaat daripada kita mencaci maki diri kita gitu. Menyalah-nyalahkan diri kita apalagi orang lain. Ya, enggak ada manfaatnya. Baik. Sampai di sini ya tafsir dari ayat 216 ya surat Al-Baqarah, semoga ada manfaatnya. Sebenarnya ada beberapa slide lagi tetapi ya penjelasan tentang ayat sudah selesai kita bahas. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.